Kita memasuki episode 886. Kali ini saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Andris. Mari Pak, kita mulai. Baik Pak, ada pertanyaan dari wanita 51 tahun, sudah menikah, berpisah di Bogor. Mohon info mengenai rumah tangga dan perpisahan. Hidup saya saat ini sangat sulit dan putus asa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini masalahnya pasti banyak ya. Ruwet seperti benang kusut. Ya. Tetapi begini, satu hal yang harus diingat yang pertama, Tuhan itu mengasihi kita melampaui yang kita pikirkan. Yang kedua, semua masih dalam kontrol kendali Tuhan. Jadi percaya bahwa apa yang Anda alami ini, Bu, ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Yang ketiga, bahwa Anda pasti bisa mengatasi keadaan ini. Pasti bisa. Dan untuk itu yang keempat, kita harus kuat untuk bisa mengatasi keadaan ini. Dan untuk kuat, harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Doa pagi, doa pribadi, mendengarkan khotbah, rubah cara berpikir atau paradigma pikiran kita. Hidup kita itu bukan untuk menikah, punya anak, walau tentu itu tidak salah, tapi itu bukan tujuan. Kalaupun kita menikah, punya anak, itu pun untuk Tuhan. Jadi keadaan rumah tangga yang sekarang ini cerai ya, dan mungkin ruwet banget. Tidak masalah. Kegagalan yang sesungguhnya kalau seseorang terpisah dari Allah. Kalau terpisah dari pasangan hidup, belumlah kegagalan. Maka saya mengajak ibu, yuk kita mencari Tuhan. Nanti ibu akan menemukan hidup yang baru di dalam Tuhan. Ya, saya kira itu nasihat saya. Kalau membutuhkan bimbingan, nanti Anda hubungi kami akan menyediakan konselor. Ingat, tujuan hidup kita hanya Tuhan. The reason we live. Alasan kita hidup, Tuhan. Oke, teruskan. Selanjutnya, wanita 51 tahun di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya mau sedikit cerita mengenai kehidupan rumah tangga saya yang telah saya jalani selama 16 tahun ini. Ini pernikahan saya yang kedua. Suami pertama saya sudah meninggal. Jadi singkat cerita, saya menikah lagi dengan suami yang kedua ini dan statusnya bercerai dengan istri pertamanya. Sekarang saya sudah tahu kebenaran firman Tuhan bahwa meskipun saya sudah menjalani rumah tangga selama 16 tahun ini, saya tetap hidup dalam dosa perzinahan. Sudah hampir 4 tahun ini saya hidup mengikuti firman Tuhan dengan tidak lagi bersetubuh dengan suami. Tetapi masalahnya suami saya hidup kekristenannya tidak begitu baik. Dia hanya tahu kalau saya punya masalah dalam berhubungan intim dan usia saya saat ini sudah memasuki masa premenopause. Jadi suami juga tidak menuntut lagi soal seks ke saya dan sekarang pun kami tidur pisah kamar. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak, apakah langkah yang sudah saya ambil dengan tidak bersetubuh lagi dengan suami ini sudah benar? Atau mungkin ada cara lain supaya rumah tangga saya tetap berjalan baik tanpa adanya seks dan suami mau mengerti Pak? Mohon kiranya penjelasan dari Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih GBU. Anda punya suami meninggal. Sebenarnya menikah tidak salah, tapi juga belum tentu benar. Walaupun pasangan meninggal, itu pun harus ditanyakan Tuhan apakah boleh menikah. Lalu Anda menikah dengan pria yang cerai. Saya tidak tahu cerainya karena ketemu Anda atau sebelum ketemu Anda cerai. Tapi kalau ketemu Anda dan Anda menjadi penyebab perceraiannya, itu masalah. Tetapi apapun yang terjadi, sudah terjadi. 16 tahun ini ya. Yeah. Berarti suami ini mungkin sudah menikah lagi.
Mungkin Suami 16 yang tahun. pertama meninggal, Pak. Apa? Suami yang pertama meninggal. Ya, tapi yang kedua ini kan menikah. Iya, sama. Udah berapa tahun? Iya, 16, Pak. Ya kan? Nah, menurut saya mulailah hidup baru. Jangan menoleh ke belakang. Hiduplah dengan pria ini, Tuhan akan putihkan, Tuhan akan perbaharui. Kecuali ya, ada kesempatan pria ini kembali ke istri pertama. Kita tidak tahu istri pertama menikah lagi, punya anak, itu kan masalah. Kalau sudah tidak mungkin kembali kepada istri pertama, hiduplah sebagai suami istri yang baik dan bangun rumah tangga baik. Seks salah satu pengikat, hendaknya juga tetap dilakukan. Nah, jalan untuk itu ya berdua mencari Tuhan. Dan saya tawarkan Truth ID, doa pagi, doa bersama kami. Itu media yang saya sediakan supaya rumah tangganya dipulihkan. Minta ampun atas semua dosa masa lalu dan jalani hidup ini dengan hidup yang baru. Tuhan tidak menoleh, Anda pun juga tidak boleh menoleh. Tuhan berurusan dengan Anda hari ini, bukan Anda kemarin. Ya, atau Anda 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu. Kalau kemungkinan suami bisa balik dengan istri yang pertama, ya istrinya, itu bagus. Tapi kalau tidak, mulailah hidup baru dengan pria ini. Minta ampun dan jangan merasa berdosa lagi dan mulailah hidup baru. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh cerai kecuali karena tidak boleh cerai ya kecuali karena pornos, zina, pornos. Nah, kalau cerai dan menikah maka dia berzina, bukan pornos, moikos. Jadi kata cerai di situ sebenarnya ada 2 jenis. Dan waktu saya jelaskan, ini sulit ya. Tapi sementara nasihat saya begitu, mulailah hidup baru, jangan menoleh ke belakang. Ya, oke. Saya kira cukup. Teruskan. Selanjutnya pria 68 tahun sudah menikah di Bekasi. Ya. Pak, saya hidup dengan istri tanpa anak. Sebelumnya saya pernah menikah dan punya 1 orang anak. Tetapi mereka pergi meninggalkan saya 30 tahun lalu. Pak, sejak SD saya sudah depresi disebabkan sikap saya yang kaku dan minder. Saya sering dibully. Saya takut bertemu dengan orang-orang, bahkan dengan saudara sendiri. Saya lebih nyaman hidup sendiri. Keadaan seperti itu terus berjalan sampai saat ini. Tanpa seorang pun yang tahu isi hati saya dan mau menolong saya. Hidup saya hampa luar biasa. Tubuh ini nyeri semua. Pencernaan sangat parah, gelisah, takut, putus asa. Tidur pun sering bermimpi buruk. Doa pun sulit, baca firman atau dengar khotbah nggak masuk. Pikiran sulit konsen. Ingin rasanya menangis di hadapan Tuhan, tetapi tidak bisa, apalagi tertawa. Mungkin orang-orang melihat saya biasa saja. Hanya tahunya saya pendiam, tak seorang pun yang tahu isi jiwa saya. Saya pendam derita ini seorang diri, sampai terasa mau meledak dada ini. Pak, masih bisakah saya ditolong? Atau haruskah saya pasrah saja masuk neraka? Kasihani saya, Pak. Please, Pak. Saya sering mendengarkan Abam dan memberanikan diri menulis kisah ini, walaupun sesungguhnya saya malu dengan masalah saya jika diketahui orang. Saya sangat percaya Pak Erastus orang yang sangat baik dan sangat dekat dengan Tuhan, serta bisa bantu menyelamatkan saya. Tolong saya, Pak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Bapak usianya sudah 86 tahun. 68, Pak. 68. Sudah hampir 70 ya. Bapak mengalami mental illness sejak SD. Sekarang hidup dengan istri tanpa anak, tapi pernah menikah dan punya 1 orang anak. Mungkin saya harus berkata salut kepada istri yang sekarang bisa mendampingi pria seperti Anda yang bermasalah secara psikologi. Tidak kebetulan Anda mengenal kami, karena orang-orang seperti Anda bagi saya sangat potensial untuk dibawa ke langit baru, bumi baru. Kalau orang tidak punya masalah, semua lancar, sulit.
Dan Tuhan berkata orang kaya itu sukar masuk surga. Bukan karena segera dia kaya, tetapi kehidupan yang nyaman membuat orang tidak membutuhkan dunia lain. Kepada Bapak usia 68 tahun, saya sering mengatakan, Pak, hidup itu satu singkat, dua tragis. Demikianlah. Tetapi ada kehidupan yang kita nantikan, kita harapkan di langit baru, bumi baru. Baru kemarin, atau sejak tadi pagi juga, saya sempat memikirkan bahwa kita sebagai orang Kristen harusnya memiliki kebahagiaan hanya pada kerajaan yang akan datang. Kalau kita masih memikirkan adanya kebahagiaan di bumi ini, kita tidak akan bisa memiliki kekristenan yang sejati. Maka tadi pagi waktu doa saya mengajak menyanyi lagu Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Jadi Bapak akan kami dampingi. Tuhan bisa menyembuhkan. Justru orang-orang seperti Bapak ini yang mengalami hati yang remuk, Tuhan sayang, Tuhan lindungi. Ya, kami akan dampingi Bapak. Ya, tolong ini mesti didampingi. Mungkin kita minta Pak Nyoman. Usianya sudah 68 tahun, harus yang umur. Jika perlu saya sendiri nanti yang telepon. Ya, jika ya, tapi ini harus dilayani, didampingi, dan betapa senang Tuhan ya. Betapa senang Tuhan kalau kita menolong orang-orang yang berkeadaan seperti ini. Justru orang-orang seperti ini harus mendapat perhatian kita yang khusus. Ya. Jadi kita akan membimbing ya pria ini. Bapak masih punya keluarga kami, dan percayalah rahasia Bapak akan terjamin. Ya, kalau memang keberatan untuk ditelepon dulu. Keberatan nggak kalau dibimbing bukan Pak Eras, tapi bapak-bapak yang usianya sama, hamba Tuhan ya. Kalau keberatan ya, kalau keberatan jangan, tapi kalau tidak ya kita layani ya. Oke. Tuhan sayang, Bapak ikuti kami doa pagi, dengarkan khotbah Truth ID ya. Tuhan akan menyembuhkan, pasti. Tidak kebetulan Bapak ketemu kami ini. Karena Tuhan merancang Bapak masuk langit baru, bumi baru, bersama kami menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Oke, amin. Teruskan. Selanjutnya wanita 29 tahun menikah di Papua Barat Daya. Shalom Bapak Pendeta, saya ingin bertanya Pak. Saya bermimpi saya sedang melihat pakaian di lemari dan tiba-tiba ada yang memanggil nama saya 2 kali. Lalu saya menjawab iya. Tetapi ketika saya menoleh tidak ada orang. Namun tiba-tiba dalam mimpi itu, ibu mertua saya muncul dengan arogan dan dia memarahi saya. Dalam mimpi itu dia memarahi saya karena saya tidak pernah memberikan jatah bulanan untuknya. Dan cinta anaknya terbagi dengan saya, katanya Pak. Tapi saya jelaskan bahwa saya harus mengatur keuangan rumah tangga saya karena kami juga ada keperluan lain. Tetapi dia tetap ingin menerkam saya sampai suara saya hilang tiba-tiba. Pada saat saya menjelaskan mimpi itu, saya menyebut nama Yesus, tetapi saya terbata-bata. Saya terus paksakan memanggil nama Yesus, dan dalam hati saya langsung saya bilang, Tuhan tolong saya. Dan saya pun terbangun pukul 04.30, setengah 5 pagi. Tetapi tubuh saya langsung berkeringat, padahal di kamar saya memakai AC yang cukup dingin suhunya. Ketika saya bangun, saya berdoa dan meminta Tuhan tolong saya. Dan kemudian saya bangunkan suami saya untuk sama-sama berdoa. Tapi saya tidak memberitahu dia tentang mimpi saya secara detail. Saya hanya bilang saya mimpi buruk. Tetapi dalam kehidupan sebenarnya memang saya tidak tiap bulan memberi uang kepada mertua.
Karena ada beberapa bulan itu saya ada kebutuhan yang lebih penting, makanya saya tidak kasih. Saya memang dulu kurang suka dengan mertua saya, tetapi semenjak bertemu dengan khotbah Pak Eras, saya memberi diri untuk mengampuni mertua saya. Dan puji Tuhan saya berhasil mengampuni. Hanya saja dengan mimpi itu saya jadi takut dengan mertua saya lagi Pak Eras. Mertua saya aktif di gereja. Cuman ada beberapa ajarannya yang kadang membuat saya sedikit bingung Pak. Karena hal-hal yang mertua saya katakan untuk saya maupun suami saya, bahkan untuk orang lain, selalu dia bilang berasal dari Tuhan. Tapi arahnya lebih seperti kesombongan iman Pak. Dan akhirnya diri sendiri yang ingin dipuji. Pak Eras juga sering bilang suara dari Tuhan. Tetapi di hati saya kata-kata Pak Eras enak didengar. Tidak ada kesombongan dan tidak sesering seperti mertua saya Pak, yang hampir setiap saat mengatakan suara dari Tuhan untuk menasihati orang. Kira-kira apa yang saya harus lakukan ya Pak? Yang pertama, saya lebih menilai apa yang dikatakan oleh mertuamu bukan suara Tuhan. Bukan. Tapi mungkin 1-2 kali ada benarnya, tapi lebih banyak salah. Ya. Yang kedua, porsi atau bagian yang untuk mertua kemungkinan kurang. Bukan kurang banyak, kurang sedikit. Mestinya Anda mesti memberi 10, tapi Anda memberi 8. Ya. Coba ditambah sedikit lagi. Menurut saya, mimpi Anda itu ada pesan Tuhan. Kalau sampai berkeringat itu, lalu Anda sampai tergerak untuk berdoa, itu kemungkinan dari Tuhan. Yang ketiga, kamu harus belajar lebih mengalah. Tidak saya harapkan, tapi suatu hari mertuamu akan dipermalukan. Mengaku suara Tuhan padahal bukan. Yang itu akan membuat dia dipermalukan. Jadi kamu tidak usah melawan, kamu diam saja. Cuman kamu masih agak perhitungan gitu loh. Kamu bukan buruk sekali, tapi belum proporsional. Ya. Kamu mesti memberi 10, tapi kamu memberi 8 gitu. Atau 9, atau 7,5. Nah, sekarang kamu lebihin sedikit. Ya. Dan jangan menilai, jangan tidak berbuat itu hanya karena ya dia tidak rohani atau dia sering menggunakan nama Tuhan sia-sia itu. Kamu cerdas, kamu juga sudah mendengar suara kebenaran sehingga kamu bisa membedakan dusta dan kebenaran. Tapi kamu harus dewasa menerima orang dengan segala kekurangannya. Jangan mengenakan ukuran badanmu ke badan orang. Ya. Mertuamu ini termasuk orang sakit, ya. Sombong rohani, ya. Bukan kesombongan iman, kesombongan rohani. Biasanya orang-orang seperti ini bukan orang-orang yang berhasil dalam marketplace. Entah karena pendidikan kurang, entah tidak mencapai cita-cita, lalu subkompensasinya begitu. Dan banyak pendoa-pendoa syafaat seperti itu. Ya. Banyak orang-orang yang mau disebut ibu, bunda, lalu memakai nama Tuhan, mimpi-mimpi. Ya. Kasihan sih. Oke, itu nasihat saya, saran saya. Tapi kamu wanita yang baik. Kamu akan dibimbing Tuhan sampai ke surga. Kamu akan disempurnakan Tuhan pada hari-hari tuamu. Tapi kalau boleh nih, sebelum mendekati hari tuamu, mulai sekarang kamu dikikis. Sebab kalau kamu menunda, nanti hari tuamu susah sekali pengkikisannya. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 50 tahun sudah menikah di Semarang. Jika kita mempunyai suatu permohonan dan nampaknya sudah mustahil terjadi, sampai kapankah kita berdoa untuk permohonan itu? Karena setelah saya doakan, saya merasa doa-doa permohonan ini sudah dijawab Tuhan dengan melihat tanda-tandanya tidak terkabul. Tetapi saya tetap berkeyakinan untuk mendoakan permohonan saya supaya dikabulkan. Saya lakukan itu karena saya merasa mendapat teladan dari ayat tentang Hana yang meminta anak di bait Allah. Dan saya meneladani firman tentang janda yang minta permohonannya dikabulkan kepada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, doa itu dialog. Orang Kristen yang dewasa
tidak akan meminta apa yang tidak sesuai kehendak dan rencana Allah. Walaupun yang dia minta bukan suatu yang melanggar etika, tetapi mungkin tidak sesuai dengan rencana Allah. Doa Hana yang mengenai anak itu tidak bisa dikenakan kepada semua orang. Itu tidak bisa apple to apple. Ya, tidak bisa. Hana tentu memiliki pergumulan pribadi dengan Tuhan. Jangan sekali-kali memaksa Tuhan. Setan memberi apa yang kau ingini, tapi Tuhan memberi apa yang terbaik. Tentu kita lebih taat dan menurut kepada Tuhan. Mengenai janda di Lukas 18 menghadapi hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak peduli siapapun. Itu bukan masalah permohonan doa sebenarnya. Itu masalah ketekunan menghadapi dunia yang gelap. Kalau kita membaca Lukas pasal 17, itu bicara soal akhir zaman di mana orang sibuk makan minum, kawin dikawinkan. Ditunjukkan gambaran Sodom Gomora dan manusia pada zaman Nuh. Lalu Lukas 18, janda yang menghadapi hakim yang tidak peduli siapapun dan tidak takut akan Allah, maksudnya janda itu punya begitu tekun, memiliki ketekunan menghadapi keadaan yang sulit. Nah, banyak pendeta salah menafsirkan. Seakan-akan Lukas 18 mengenai janda dan hakim itu anjuran untuk doa tiada berhenti. Doa itu bukan permintaan semata, doa itu dialog. Persekutuan dengan Tuhan, jangan berhenti. Walaupun kau hadapi sesuatu yang sulit dengan pengaruh yang begitu berat, tetaplah setia kepada Tuhan. Maka di dalam Lukas 18 diakhiri dengan kalimat, jika anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Saking begitu sedikitnya, hampir tiada orang yang taat dan punya iman yang benar. Jadi jangan diartikan itu permintaan bertalu-talu. Pagi minta belum diberi, ketok siang belum diberi, malam belum diberi, dini hari. Ya, gedor pintu Tuhan, nanti lama-lama Tuhan mengabulkan. Jangan kau pikir Tuhan seperti Bathara Narada dan Bathara Guru yang ada dalam pewayangan. Bathara Guru pernah berkata kepada Narada Adinda, siapa yang berpuasa di bumi sampai kayangan gonjang-ganjing? Kita semua bisa vertigo ini. Kabulkan saja. Apa? Dia minta apa? Lalu Bathara Narada, ini dewa-dewa ya, berkata, Kakanda, di bawah ada raksasa Anu namanya. Dia minta salah satu bidadari dari kayangan. Jadi kita nggak kasih. Lah dia puasa sampai kayangan bisa digonjang-ganjing. Tuhan tidak bisa digonjang-ganjing. Oke? Jangan begitulah ya. Oke, saya kira cukup jelas ya. Oke, teruskan. Oke. Selanjutnya wanita 42 tahun Kalimantan Barat. Oke. Shalom Pak Eras, kami bersyukur karena bisa mengenal Bapak dengan semua pengajaran Bapak. Kami adalah pasangan suami istri yang memegang sebuah sidang di sebuah desa di suatu pedalaman di Kalimantan Barat, Pak. Awal-awal kami menolak pengajaran Bapak karena terlalu keras. Tapi anehnya, kami tertarik untuk ikut karena kami disodori terus kaset-kaset dan video-video Bapak yang mulai mengubah cara berpikir kami. Sampai kami benar-benar mulai perlahan mengikuti pengajaran Bapak. Kami mulai dibenci oleh rekan-rekan hamba Tuhan satu organisasi kami sampai hari ini. Karena khotbah-khotbah kami, prinsip pelayanan, cara berpikir kami sudah jauh berbeda. Bahkan jemaat kami yang sebenarnya mereka tahu kalau Pak Eras itu sesat di media sosial, malah kami berdua ajarin lagu-lagu Bapak. Sampai sudah tidak tahu lagi berapa banyak lagu Bapak yang kami ajarkan ke mereka. Dan setiap ibadah pasti pujian Bapak yang kami nyanyikan, dan mereka makin dewasa, makin bisa dengar-dengaran, jadi lebih santun, padahal dulunya suka nanduk kami, suka bikin onar dalam pelayanan, ribut dalam gereja, suka menghasut. Syukur kami bisa dipaksa untuk kenal Bapak. Jika tidak, kami tidak tahu lagi, Pak. Jika kami tidak mengenal Bapak. Ini kesaksian yang luar biasa ya. Untung kita bacakan ini. Ini pendeta yang gerejanya pertama sinodenya pasti menolak ya. Tapi dia berani membayar harganya.
Oke, teruskan. Anehnya, jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami semakin hari semakin setia. Sampai sesekali penuh dan yang lain harus berdiri hanya untuk mendengar khotbah yang kami sampaikan. Wow, ini hebat loh. Saya menulisnya sampai meneteskan air mata, Pak. Ya, Pak, saya menulis ini sampai meneteskan air mata. Terharu, Pak. Melihat pelayanan hari ini. Oh, oke. Terus Kami juga sebenarnya ada rasa takut. Dapatkah kami membawa semua orang-orang ini ke LB3? Sebab kami juga sebenarnya bukan manusia sempurna. Mohon dukungan doa Bapak bagi kami. Mengenai logos yang Bapak sampaikan, juga beberapa kali jemaat tanya. Kami sampaikan dengan santun dan mereka terima dengan baik. Tetapi tidak dengan orang tua kami. Karena ayah saya juga seorang gembala jemaat di salah satu organisasi yang berbeda dengan kami di NTT. Tapi setiap kali saya bisa komunikasi dengan beliau, saya selalu menyisipkan pembicaraan tentang pengajaran Bapak, tapi tidak menyebut nama Bapak. Begitu juga dengan rekan pendeta satu organisasi dengan kami. Terus menghujat kami, tapi kami abaikan, Pak. Bapak Elohim Yahweh tahu melindungi kami, kadang-kadang ada rasa takut. Mereka itu semuanya adalah pengurus wilayah dan pengurus daerah seprovinsi yang selalu mengawasi kami. Anehnya, pelayanan mereka semakin hari semakin hancur dan makin kosong. Kadang ada rasa takut, Pak. Mohon bantuan doanya, Pak. Kami bahagia sekali, Pak, dan sudah menganggap Bapak sebagai orang tua rohani kami, walaupun Bapak tidak kenal kami. Ada lagi, Pak, anak kami yang sulung, kami mau kuliahkan ke tempat Bapak. Dan dia mau, apakah boleh, Pak, kami dari pedalaman sekolah di tempat Bapak? Harapannya supaya dia bisa bantu kami dalam pelayanan setelah dia selesai kuliah dari tempat Bapak. Sebentar lagi dia akan selesai dari SMK-nya. Kami di daerah transmigrasi Sambas. Sambas itu mana ya? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, oke. Ini istimewa. Nanti Bu Es suruh telepon. Ya, kita bawa anaknya ke Jakarta. Ya. Wow. Ini hamba Tuhan, jadi mungkin perhatian kita harus khusus karena bukan orang yang punya bisnis yang banyak uang, ya. Oke. Aduh, luar biasa ya. Satu lagi bisa. Baik, Pak. Oke. Selanjutnya, wanita 49 tahun belum nikah di Tangerang. Saya sudah daftar di suatu gereja, tetapi sampai saat ini belum merasakan iman saya bertumbuh dan terpelihara. Dan sejak pandemi sampai sekarang saya beribadah online ke gereja lain. Saya juga membiayai ibu dan 2 orang adik saya yang tidak bekerja. Apakah persepuluhan tetap harus diberikan ke gereja di mana saya terdaftar? Atau apakah bisa saya berikan ke gereja lain? Dibagi atau bagi full di beberapa gereja, ke gereja lain. Sementara itu saya memberikan sumbangkan untuk membantu orang sakit, jompo, dan yang membutuhkan juga. Apakah nilai persepuluhan bisa lebih kecil dari 10% setelah dikurangi dengan biaya hidup? Jangan berhitung begitu untuk Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, ya. Berapa untuk orang tua, berapa untuk bantuan gereja, untuk panti jompo. Semua harus dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak boleh kita membagi-bagi persentase. Semua harus pimpinan Roh Kudus. Tuhan itu tidak butuh uang kita, tapi butuh hati yang tulus memberi persembahan. Tapi Anda orang baik. Anda ikuti terus Truth ID, Anda akan jadi cerdas. Senang saya membaca ini karena Anda orang yang mengasihi orang tua. Dan orang yang mengasihi orang tua pasti diberkati. Oke, saya kira sampai di sini episode 886. Kita bertemu di episode 887. Tuhan berkati.